Ya, berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras, tetap semangat saudaraku dimanapun berada. PRRI, balik lagi saya instruksikan untuk teman-teman semua untuk selalu menjaga dan mengawal proses suara. Kita tahu ya, usai coblosan beberapa hari yang lalu nih, rupanya beberapa partai baru tidak banyak berbicara di pemilu. Jangankan kok yang baru, sing lama pun loh ada yang terancam tidak lolos ke parlemen. Satu nih, P3 hingga Realkon KPU tambah 60%, perolehan Partai Persatuan Pembangunan ini baru 3,87%. Alias masih butuh 2,13% lagi untuk bisa bertahan di Senayan sana. Hasil pemilu tersebut menggambarkan bila rakyat Indonesia ini tidak melihat partai baru sebagai partai alternatif yang bisa memperjuangkan kepentingan rakyat. Termasuk di dalamnya ya Partai Solidaritas Indonesia alias PSI. Partainya Pak Jokowi, lo kan menang, iya, memang iya. Salahnya di mana? Meski ketua umum dijabat oleh bungsunya presiden, tapi di baliho, di iklan kampanye disebut sebagai Partai Jokowi. Nah, ini juga lumayan anomali atau berlawanan dengan hasil pilpres. Maksudnya, meski Prabowo Gibran banyak pemilihnya disebut sebagai faktor Jokowi, tidak kemudian rakyat melihat hal yang sama pada PSI. Padahal antara dua subjek ini sama-sama ada unsur keluarga Jokowi. Kandidat nomor 2 ada anak sulung. Dan PSI dipimpin oleh anak bungsunya Pak Jokowi presiden sekarang ini. Kenapa? Hasilnya bisa berkebalikan. Mau bagaimanapun, hasil pilpres ya dan pemilu ya tidak menghasilkan sesuatu yang sama. Pasti merisaukan itu. Setidaknya bagi Kaisang, kita sebagai orang tua, utamanya yang memiliki anak lebih dari satu, tentu paham. Anak bungsu sering tidak mau dikalahkan. Mereka ingin jauh lebih diperhatikan. Mereka ingin diistimewakan. Mereka ingin lebih diutamakan. Tidakkah hasil ini? Nah, kemudian mendorong Kaisang, menuntut bapaknya ini melakukan tindakan-tindakan yang bisa membuat PSI lolos ke Senayan. Kemungkinan ini bisa saja terbuka bila pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang mengatur ambang batas partai lolos ke Senayan. Di pasal 414 ayat 1 disebutkan, sebuah partai bisa mendudukkan wakilnya di DPR bila memenuhi 4% suara sah nasional. Jika pemilih kita di pemilu itu 200 juta, artinya sebuah partai harus mendapatkan minimal 8 juta suara. Sebuah jumlah yang tidak sedikit. Namun bisa saja tiba-tiba diajukan judicial review untuk pasal itu ke MK dan disetujui MK. MK ini sopo kan gitu. Tidakkah kita ingat di detik-detik terakhir nih pendaftaran capres cawapres, tiba-tiba MK menyidangkan permohonan perubahan batas usia. Sehingga kemudian Gibran bisa dicawapreskan. Melihat situasi politik sekarang ini, apakah sih yang tidak bisa dipenuhi oleh Jokowi? Selain batas usia capres-cawapres, ada juga dukungan perangkat desa. Berbagai ASN menyatakan pilih Prabowo Gibran, gelontoran bansos, dan lain sebagainya. Meski banyak sorotan tajam, buktinya Pak Jokowi cuek kok, dan tanpa merasa malu mengintervensi dan mengabulkan apa yang ingin dipenuhi. Kaisang sendiri sudah menyampaikan pada media, bila mereka masih optimis bakal lolos ke Senayan. Nah, Dirut Utama Persis ini menghimbau pada kadernya untuk terus mengawal proses penghitungan suara. Melihat berbagai macam kejadian akhir-akhir ini, mengubah ambang batas kayaknya bukan hal yang mustahil. Pengubahan ini bakal didukung banyak partai, seperti salah satunya ya Bung Fahri Hamzah. Dan dalam sebuah podcastnya loh, Bung Fahri itu pernah mengatakan gini, seorang kader partai
Jika banyak dipilih rakyatnya, ya biar dia duduk di parlemen, gitu kan. Soalnya apa? Batas lolos tidaknya partai menodai kepercayaan rakyat pada mandat yang diberikan pada seseorang, termasuk di dalamnya ambang batas mencalonkan calon presiden dan calon wakil presiden. Siapa sih yang bisa menghalang-halangi kemauan presiden? Apalagi jika si bungsu merengek-rengek agar aturan diubah, piye to Pak, ayo diganti Pak, aku men iso duduk ning parlemen ngono kan ya Allah walam ini ya. Ya salah satu konsekuensinya ya bila presiden terlalu besar diberi kekuasaan. Meski menjadi pimpinan eksekutif, kekuatan Jokowi mampu melemahkan posisi partai hingga kekuasaan yudikatif. Bagaimana bisa? Batas usia capres, cawapres diubah. Dan itu membuka jalan putranya ikut mencalonkan. Yang makin bikin getir kita nih, rakyat tidak menganggap ini sebuah kesalahan fatal. Ini sebuah pelanggaran. Perubahan batas usia adalah pengkhianatan konstitusi. Idealnya, bila hakim MK tidak mampu menjaga konstitusi, rakyat menghukum untuk tidak memilih pasangan yang dapat keistimewaan dari presiden itu. Tapi yang kita lihat malah sebaliknya. Pasangan Prabowo Gibran justru meraup suara lebih tinggi dibandingkan dua kandidat lain. Masyarakat kita tidak jeli melihat. Bila ada aturan yang diterabas, malah di beberapa titik mereka memilih karena tertutupi bansos yang dibagikan pemerintah. Meski kalangan kampus bersuara kenceng nih, akademisi memberikan warning, dan program yang diajukan Prabowo Gibran banyak yang tak masuk akal, tidak terpengaruh sama sekali. Nah, dalam hal ini, PSI ini, bila Kaisang ngeyel serta memohon pada bapaknya untuk tetap masuk Senayan, apakah akan didiamkan saja? Apa sih yang tidak bisa diraih Kaisang? Wong sebelumnya suami Mbak Erina ini loh, juga selalu mudah kok memperoleh apa saja. Begitu lulus punya berbagai usaha, salah duanya nih, sang pisang dan mangkokku. Kemudian tiba-tiba banyak yang berinvestasi loh pada usahanya. Nominalnya nggak tanggung-tanggung, puluhan miliar. Beberapa media menyebut kekayaan Kaisang mencapai 92 miliar. Dan jumlah itu melebihi kekayaan bapaknya yang sudah puluhan tahun jadi pengusaha mebel. 2 kali wali kota, 1 kali gubernur, 2 presiden. Mau tahu berapa duit Pak Jokowi tahun kemarin itu? Hanya 82 miliar. Bukan saja mengalahkan bapaknya, kakak sulungnya Gibran Rakabuming tercatat duitnya hanya 26 miliar saja. Wah, ternyata jadi anak presiden itu bukan saja mudah dapat duit ya, dapat kepercayaan investor, juga jadi pentolan partai loh sebelum jadi ketua umum PSI. Kaisang memegang direktur Persis, sebuah klub sepak bola asal Solo yang tadinya hanya berkutat di divisi 2, sekarang sudah berada di divisi utama. Sekarang sih sudah ditinggal begitu saja, tidak lagi diurus tuh Persis Solo maupun berbagai bisnisnya. Malah asik dengan urusan PSI. Di PSI sendiri nih, betapa istimewanya loh Kaisang. Dalam 2 hari sudah langsung jadi ketua umum. Ini mungkin rekor di dunia. Seseorang yang hanya butuh 48 jam saja menjabat ketua umum partai. Padahal di Karang Taruna Desa mau jadi ketua mesti melalui beberapa tahun aktif di sana. Ini menggambarkan bahwa proses Kaisang mencapai keinginan sering bisa diraih dalam waktu yang singkat. Pertanyaannya, pertinyi ini kata si siapa tuh pelawak itu lali aku. Akankah PSI tiba-tiba meraih 4% suara? Atau aturan ambang atas partai untuk lolos ke Senayan yang akan dirubah? Demikian opini kali ini. Salam seger waras, tetap semangat. Sampai jumpa lagi.